Dari angkatan saya sampai ke sini ya pada tahu lah, ketika saya main pada tahu, karena saya penjaga gawang. Dulunya tidak ada apa-apa di PSSI, sekarang jadi seksi. Semua. Ini kembali ke Kang jadi maka pasti itu ada katanya udah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Guar Garut. Malam ini akan cerita banyak karena narasumbernya ini keempat kali hadir di sini, tetapi di studio yang baru. Kita anugerah kursinya pernah diduduki oleh Pak Kapolres, sekarang Pak Kapolsek. Tapi kali ini tidak berbicara Kapolseknya atau institusi Polri. Kita berbicara tentang sesuatu yang sangat seksi, yakni PSSI. Tiada cerita yang tak berakhir. Masa kepemimpinan beliau di Januari 2023 ini berakhir. Beliau terpilih sebagai ketua PSSI di 2018 dan berakhir di 2022. Kita langsung saja, Haji Amiruddin Latif SH. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih sudah hadir di studio. Alhamdulillah. Ini pertama kali di tempat ini ya? Ya, ini tempat yang baru pertama kali. Itu duduk Pak Kapolres loh Pak. Alhamdulillah. Bisa meneruskan beliau. Pak Wagub lagi. Siap. Wakil Gubernur. Alhamdulillah. Nih Pak Mir, kita langsung saja ya. Bapak berakhir tuntas di selaku Ketua PSSI, betul ya? Betul. Di Periode pertama saya 2018. 2018-2022. Oke. Habis di bulan apa sebetulnya? Harusnya akhir November. Akhirnya November. 27 November Oke. 2022. Tapi kemarin saya secara resmi mundur di tanggal 7 Desember setelah pertemuan dengan seluruh voter di situ. Karena di situ sudah terpilih komisi pemilihan dan komisi banding pemilihan. Jadi segala kewenangannya untuk PSSI itu sendiri kedepannya sampai ke masa KLB diserahkan ke mereka itu. Gitu. Oke. Pak nih, di PSSI itu istilahnya KLB ya? Ya, Kongres Luar Biasa. Kongres Luar Biasa. Ada Kongres Luar Biasa, ada Kongres Biasa atau Kongres Tahunan. Kalau Kongres Luar Biasa itu ya pemilihan. Ketua, wakil sama esko. Itu Kongres Luar Biasa. Oke. Itu pakemnya di PSSI Ya. Saya pikir Kongres Luar Biasa itu ada satu kejadian yang misalnya partai politik Pak, mundurnya pimpinan enggak ya? Enggak. Bisa juga seperti itu, bisa juga. Oh bisa juga? Bisa juga seperti itu. Oke. Ketika ketuanya atau ketua sama wakilnya tidak berperan, bisa diajarkan Kongres Luar Biasa pemilihan, bisa seperti itu. Pak Mir nih, menikmati nggak menjadi ketua PSSI? Kalau dibilang menikmati, karena memang sepak bola itu passion saya. Passion. Ya, passion lah. Saya betul-betul gila bola. Karena basicnya sepak bola ya? Ya, saya pemain Popores Garut, pemain Persigar juga pernah. Jadi sudah melanglang buana lah untuk sepak bola di Kabupaten Garut, insya Allah. Dari angkatan saya sampai ke sini ya pada tahu lah, ketika saya main pada tahu, karena saya penjaga gawang. Penjaga gawang. Jadi bukan ujung-ujung saya jadi ketua PSSI, enggak. Saya pemain sepak bola, saya pemain Popores Garut, saya pemain Persigar, dan saya juga pernah membawa sebagai manajer usia 15, sebagai manajer Porda 2014, lolos ke Bekasi. Jadi semuanya kalau masalah sepak bola ya memang sudah mendarah daging gitu. Jadi sudah nggak aneh. Oke. Tapi kalau dibilang menikmati apa enggak ya
dinikmatin aja lah. Karena itu sebuah kewajiban bagi saya. Ya. Ketika saya sudah dipilih, saya akan jalankan amanah itu sebaik mungkin. Konsekuen ya. Konsekuen. Berarti ketika kita sudah masuk ke dalam suatu organisasi, mau tidak mau kita harus menyerahkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi untuk organisasi itu. Itu prinsip saya seperti itu. Di periode Pak Amir solid ya tim. Alhamdulillah, walaupun tahun-tahun pertama kurang begitu solid, tahun kedua ke sini alhamdulillah kita solid. Mulus hingga berakhir. Intinya saya bersyukur saya bisa menjadi ketua PSSI selama 4 tahun dan bisa menjaga amanah sebagai ketua PSSI, menjalankan program yang ada. Alhamdulillah selamat sampai selesai. Saya sangat bersyukur atas hal tersebut. Itu aja. Dan waktu menjadi, ini saya kaitkan dengan tugas sebagai anggota Polri ya. Selama di ketua PSSI berpindah-pindah kan? Ya. Berapa kali pindah deh? Di Garut Kota, Cisurupan, dan kemudian jadi Kapolsek Banjarwangi. Jadi 3 kali pindah. Ya. Di Garut Kota sebagai Kanit Reskrim, di Cisurupan sebagai Kanit Reskrim, kemudian pindah ke Banjarwangi sebagai Kapolsek. Seiring itu karir naik? Enggak juga sih. Oh enggak juga? Enggak juga. Naik kah? Enggak, sama aja. Sama aja ya? Enggak, dalam arti kalau menjadi Kapolsek ya otomatis naik. Karena memang sudah waktunya pangkat saya untuk ada di situ gitu. Nah, tapi semakin menjauh ya? Ya semakin menjauh. Terakhir sampai saat ini Kapolsek Banjarwangi. Berapa lama di saat menduduki jabatan Ketua PSSI? Masa jabatan Ketua PSSI itu 4 tahun. Ya maksudnya di Banjarwangi dengan posisi di PSSI? Ya hampir 1 tahun saya di Banjarwangi. 1 tahun ya? Ya, 1 tahun terakhir di PSSI, saya ada di Banjarwangi. Cukup lumayan jauh kan? Ya lumayan jauh, tapi alhamdulillah tercover semua kegiatan ya. Kita tetap konsen, karena pimpinan sendiri, Bapak Kapolres tahu ketika saya menjadi Ketua PSSI, otomatis tugas dan tanggung jawab saya ada 2. Tapi semuanya insya Allah saya jalankan ya untuk mengurangi beban saya aja nanti di akhirat lah. Masya Allah. Ketika ditanya, Mir, naon sih gawean dirinya? Minimal di PSSI saya kerjakan, jadi Kapolsek juga saya kerjakan semuanya. Dan alhamdulillah Kapolres sangat mendukung sekali, luar biasa. Terima kasih Pak Kapolres nih sudah memberikan izin Pak Amir selaku Kapolsek Banjarwangi. Beliau mengapresiasikan kinerjanya di PSSI. Terus nih Pak, waktu pemilihan Bapak di 2018 itu aklamasi katanya? Ya. Tidak ada calon lain? Kalaupun dengar-dengar ada, akhirnya mereka pada mundur dan akhirnya aklamasi, itu aja. Alhamdulillah, aklamasi. Berbeda dengan hari ini? Oh, jauh. Pak, kapan di pemilihan? Ini sekarang? Tanggal 7 Januari ini, Sabtu. Hari Sabtu? Hari Sabtu. Itu di mana? Di Bakorwil. Di Bakorwil? Di kantor Aula Bakorwil. Tanggal 7 besok. Kenapa harus di Bakorwil? Kalau tempat bebas. Oh bebas ya? Bebas, mau dimanapun, mau di hotel, mau dimanapun bebas. Yang penting representatif, tertutup. Jadi pada saat nanti pemilihan semuanya punya akses untuk memilih dan enak. Yang penting tempatnya enak aja lah. Nggak ada prosedur harus di sini, nggak ada. Mau di aula pun asal memenuhi syarat boleh gitu. Kebetulan aula Bakorwil kan bagus. Pak Mir nih, ini ada lagi ngetren ya, tiap ada pemilihan atau penerimaan sebuah organisasi, calonnya selalu membludak. Dan termasuk PSSI. Ini tolong koreksi kalau salah nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang nyalon ketua. Dan wakil ketua 1, 2, 3, 4 wakil ketua. Dan 7 komite eksekutif. Biasanya kalau di organisasi itu hanya pemilihan ketua. Kalau di PSSI tidak ya? Semuanya melalui pemilihan langsung. Di PSSI. Dari ketua, wakil ketua, esko semuanya dipilih oleh voter. Jadi
si Potter itu memilih Tiga-tiganya. tiga-tiganya. Ini bisa terjadi koalisi kalau seperti itu ya? Bisa aja. Antara Tergantung melihat peluang ketua sama ketua yang lain. Kalau kira-kira peluangnya tipis, kenapa enggak untuk koalisi? Ada- sah saja. ada berapa Potter semuanya? Yang mempunyai hak pilih sesuai hasil kongres biasa kemarin itu 56 voter. 56 Potter. Jadi dalam proses pemilihannya itu harus 50/1 baru juara. Harus 50+1. Kalau seandainya periode pemilihan pertama belum ada yang memenuhi kuota 50/1, Oke. maka 1/2 yang diajukan. Dengan sendirinya yang lain gugur. Oh. Itu teknisnya seperti itu. Jadi yang peringkat 1 dengan yang peringkat kedua itu yang final Ya. diadu lagi Seandainya tidak memenuhi 50+1. seperti itu. Maka ditandingkan lagi yang 1-2. Ya, yang lainnya otomatis gugur. Gitu. Kayak pilkada ini. Ya, sama dengan pilkada, pilihan secara langsung. Saya mau menyebut orang nih. Ya. Ini untuk warga Garut juga. Kalau tidak salah, ini yang sudah tertulis di media. ada beberapa calon yang akan ikut bertarung di pemilihan calon ketua, wakil ketua, dan komite eksekutif. Untuk calon ketua, Haji Gunawan, pengusaha. Haji Gunawan tuh yang mana? Ya, Dia ada di kepengurusan PSSI. Oh, ada di Ya, kemarin pengurus. pengurus PSSI. Ya. Terus ini Wiki Sapari. Polisi. ya itu anggota Polri. Anggota Polri. Ya, dia KBO Sabara. Oh, Perwira. KPU Sabara ya. Kebetulan ya itu dia calon saya di situ. Calon Pak Oh, Amir iyalah. mendukung. Ya mendukung Pak Wiki. Itu calon saya. Tahan dulu soal dukungan. Oke. Lalu ada Haji Suherman. Oh, yang mantan Asda. Asda. Ya. Oke. Beliau banyak kali jabatannya kan. Luar biasa. Calon Nasdem juga. Wah, kayaknya sih mau nyalon juga. Oh, Pak Haji Nasdem. Oh, selamat juga untuk Pak Haji nih. Pak Haji juga tercatat sebagai tim percepatan pemerintahan Kabupaten Garut. Tapi kenapa sih nyalon lagi di PSSI? Ini jabatannya luar biasa. Mohon maaf Pak Haji. Biar semakin banyak mungkin. Lalu ada Pak Haji Amar Komarudin Sama dia juga pengurus PSSI. di PSSI. Lalu Pak Apang Suryana, Ya, pengusaha. Oh, Pangatikan ini. Ya, yang diperhatikan pernah. Nah, Nah, itu. itu sebagai Pengurus juga. oh pengurus ya. Ada pengurus juga. Wow. Nah, ada lagi nih, saya kenal ini. Pak Cahyadi Ya, Kristiawan, pengusaha. pengusaha. Ya. Punya Dia punya voter. punya voter ya. Oke. Dia aktif di sepak bola. Lalu di wakil ketua nih Pak Mir. Ya. Ada Haji Amar Komarudin, Ya sama. pengurusnya yang tadi ya, nyalon di ketua juga. Pak Cahyadi nyalon di ketua juga. Ini ada Kabid di DPMD nih, Ya. Bapak Asep Jawahir. Ya. Itu Itu pernah jadi pengurus di PSSI tahun pertama. Tapi ya kebetulan di Pas kena resapel juga sama saya dulu. Oh. Dulu sekjen PSSI. dulu sekjen. Ya, tapi saya resapel diganti oleh Dr. Angga. Siap. Gitu. Nah, lalu komite eksekutif Yap. ada Nopi Setiawan. Itu Voter. voter. Pak Cahyadi yang tadi. Nah, ini ada anggota DPRD Pak Deddy Salahuddin. Ya. Beliau anggota dewan. Oke. Salah satu di voter? Enggak? Enggak. Oh, enggak ya. Dia kemarin aktif di Diklat Garut. Oh, diklat. Ya, ngurus Diklat Garut. Oke. Lalu Pak Gunawan ini yang tadi nih, Ya. nyalon di ketua. Ya. Kurnia Setiawan, wasit. Ya, wasit. Dia wasit nasional. Wasit nasional ya? C1 dan dia mewakili voter yang ada di wilayah selatan. Oh, ya ya. Nah, terakhir nih, ini anggota DPRD juga. Ya. Partai Keadilan Sejahtera lagi sama dengan Pak Dede.
Pak Karnoto. Ya, Itu daftar juga ya? ini daftar juga. Nggak tahu dari mana dia daftarnya. Saya nggak tahu. Basicnya dari mana, terus terang aja saya nggak tahu. Voter mana maksudnya itu saya nggak tahu. Ya. Nah, pertanyaan saya nih untuk Pak Amir yang selaku senior ya di olahraga khususnya PSSI. Apa syarat mencalonkan? Kalau syarat-syarat mencalonkan ya syarat formilnya ya seperti biasalah. SKCK, Ya. terus izin pimpinan, terus tidak pernah melakukan tindak pidana izin pengadilan. Izin pimpinan di instansi masing-masing. ya itu masing-masing. Kalau memang punya pimpinan seperti Polri, Ya. harus ada izin pimpinan. Kalau DPRD juga ada pimpinan ya? Ya kan itu BRD, harusnya seperti itu. Orang partai dari pimpinan partainya? Kalau anggota dewan ya, kalau orang partai enggak juga sih, Enggak. juga. Kecuali Jadi, anggota dewan. dari itu si Asep Jawahir misalnya, ya harus jadi pimpinannya. Bupati atau wakil bupati bisa. Oke. Terus harus jadi pengurus di Ya, seharusnya harus menjadi pengurus ataupun bergelut di dunia sepak bola, di voter, pengurus voter itu minimalnya harusnya 5 tahun. Harusnya seperti itu. minimal 5 Ya. tahun. Tapi karena mungkin ya saya menghargai apa yang telah dilakukan oleh KP, KBP, mereka sudah kerja sangat luar biasa. Apapun keputusannya ya, ayo kita terima gitu aja. Oke. Demi kebaikan Garut. Tapi yang pasti saya mengurus PSSI 4 tahun yang dulunya tidak ada apa-apa di PSSI. Sekarang menjadi seksi. Semua Ya. orang ikut. Nah. Itu aja kalau saya mah. Saya bangga sekali di situ. Saya ingin ke sana nih. Saya bangga sekali terus terang gitu. Tidak mungkin mencalonkan calonnya banyak Ya. kalau itu tidak seksi. Iya pasti, nggak ada. Nggak bakalan kalau nggak seksi nggak bakalan. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Amir di PSSI ini? Yang pasti saya mencoba ketika menjadi ketua itu, satu, saya perbaiki gedung dulu. Ya. Kantor PSSI sudah ada. Di tahun Awalnya pertama. gedungnya Nggak ada, kita nggak punya gedung kayak kandang ayam dulu itu. ada, tapi Iya, udah kayak kayak kandang ayam aja dulu. Ketika gedung sudah ada, tata kelola organisasi saya perbaiki, Ya. termasuk terobosan-terobosan. Untuk memajukan sepak bola saya perbaiki. Ada pernah giring bola. Memecahkan rekor dunia saya laksanakan. Pernah oh ya, ya itu. Liga Desa geliatnya luar biasa, Liga Santri geliatnya luar biasa. Kompetisi usia 13-15 kita gelar pada saat-saat situasi normal. Jadi gairah sepak bola itu terasa sampai ke desa-desa, ke masyarakat. Itu yang mungkin yang menjadi membuat seksi orang gitu. Betul, betul. Makanya Ketika itu semua sudah saya benahi, dasar-dasar organisasi sudah saya benahi semuanya. siapapun nanti yang mengurus tinggal menjalankan aja sebenarnya, enak. Ya. Kan saya udah nggak nyalon lagi gitu kan. Kenapa tidak nyalon? Padahal ada kesempatan lagi ya. Ya, harusnya saya masih punya kesempatan 1 periode lagi. Ya. Tapi itu tadi, satu, kita kan tahulah ke depan sudah memasuki masa politik, Tahun politik tahun ya. politik. Sebagai Kapolsek tentunya 2023-2024 itu kesibukannya akan sangat terbaik. Sama saya Ya. pasti akan sangat sibuk. Dan Yang paling penting lagi itu adalah keluarga. Keluarga, selama saya mengurus PSSI jarang sekali jalan-jalan. Dan itu sebuah keputusan yang diambil oleh keluarga, sudah Pak, nggak usah nyalon lagi. Ngapain capek-capek, dan hasil istiharoh juga intinya supaya tidak nyalon, ya udah, saya nggak nyalon gitu. Ya. Jadi bukan apa-apalah. Tapi setidaknya walaupun saya tidak jadi ketua lagi di sini, saya sudah punya posisi di Jawa Barat. Oh, Alhamdulillah. saya pengurus di Jawa Barat itu. Jadi setidaknya nanti bisa ngawasin Garut, bisa ikut melakukan bimbingan ke Garut. Kalau dipakai lagi di Garut. Kalau pengurus ketua Jawa Barat, TNI Polri juga ya. Bukan, kalau Jawa Barat bukan. Oh, bukan, Beliau dosen, Pak Tommy itu dosen. Oh, Jadi saya komisi tetap wasit di Jawa Barat. komisi tetap wasit. Ya. Kita nih Jawa baru Barat. tahu nih warga Garut. Jadi beliau habis masa jabatan
tidak melanjutkan mengulangi lagi di kedua periode, kan ada kesempatan di PSSI itu ketentuan ADART-nya boleh mencalonkan kembali. Tetapi capek aja lah intinya mah. Capek aja. Capek udah, katanya. gitu, kalau Tapi sudah bicara ya ke pimpinan, ke Pak Kapolres? Sudah. Begitu saya mundur dari ketua PSSI, saya langsung menghadap ke beliau. Saya laporkan izin komandan, masa jabatan saya di PSSI sudah habis. Beliau langsung nyalon lagi Pak Mir. Beliau langsung ngomong seperti itu. Apa alasannya? Ya mungkin beliau merasa bahwa saya bisa kerja di situ. di samping sebagai Kapolsek, saya juga bisa mengurus PSSI secara balance, berimbang. Dua-duanya bisa kerja secara bersamaan. Jadi beliau sangat salut dengan apa yang saya upayakan, apa yang saya kerjakan. Pada sesi-sesi kompetisi, endingnya seperti apa, kan beliau diundang juga. Pada saat closing ceremony, beliau saya undang kan. Beliau seperti ini terus, alhamdulillah. Termasuk kemarin ketika kita doa bersama untuk tragedi Kanjuruhan. Perintah jam 8, Pak Amir bisa nggak kondisikan seluruh supporter yang ada di Garut untuk kita doa bersama. Siap komandan. Saya kondisikan seluruh supporter, kita kasih surat undangan, semua tembusan. Jam 3 sore bisa dilaksanakan. Dan pesertanya ribuan. Itu beliau sangat luar biasa apresiasi. Alhamdulillah saya kerjakan. Ya intinya beliau berharap saya maju lagi, tapi ketika saya alasan-alasan saya, beliau juga maklum. Akhirnya ya harus ada yang meneruskan, ya kebetulan jatuhnya ke Pak Wiki. Oke, Pak Wiki ya. Nah, saya nih ke Pak Wiki mulai berkampanye nih. Tapi boleh berkampanye ya? Boleh, saya udah orang bebas. Padahal bukan ketua lagi saya. Jadi bebas kampanye juga boleh. Pertanyaan saya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yap. Rick mendukung Pak Wiki? Harus. Karena sesama Polri atau apa? Satu, Wiki itu berangkat dari voter kita. Dari voter Polres Garut. Masa nggak didukung? Oh ya. Ya kalau satu baju, ya betul satu baju. Tapi berangkat dari voter. Voter Polres Garut mengajukan Pak Wiki. Ya ayo kita dukung. Artinya bukan soal Polrinya sih. Ya enggak juga. Kalau begitu. Iya, karena voter. Kita kan voter sama. Kita punya hak yang sama dengan voter-voter yang lain untuk mengajukan. Bebas. Kebetulan Polres Garut mengajukan Pak Wiki. Ya udah, mau nggak mau kita dukung. Harus didukung. Gitu. Tapi Pak, lawannya ini cukup berat. Ada Pak Cahyadi, Pak Apang. Ya. Pak Suherman. Ya, betul. Kalau saya berprinsip, saya meyakini bahwasanya calon saya itu bisa mengikuti program-program yang sudah saya gulirkan, bahkan bisa lebih baik lagi. Kalau kembali lagi ke orang-orang tua, ya udahlah, kita bakal balik lagi ke masa lampau lagi kan, mundur lagi. Ayolah kita gentleman, ajukan yang muda-muda lah di organisasi manapun. Yang muda-muda berperan, kita orang-orang tua nonton, biarkan mereka berkreasi. Kan itu keren. Wong kita harus punya regenerasi kok. Di setiap jenjang apapun harus ada regenerasi. Nggak bisa orang-orang tua terus istilahnya 4L, lu lagi. Nggak bisa seperti itu. Semuanya di seluruh organisasi harus ada regenerasi. Yakin Pak Wiki akan mampu? Insya Allah. Insya Allah. Pertanyaan lagi nih, yakin Pak Wiki akan menang? Insya Allah. Harus yakin lah. Harus yakin. Harus yakin. Kalau saya yakin aja. Satu putaran atau 2 putaran? Satu putaran. Satu putaran? Langsung didapat? Insya Allah. Wow. Sudah mempersiapkan ya wakilnya nggak Pak? Ya ada, wakilnya ada. Boleh nggak disebutkan? Kemungkinannya ya Haji Cahyadi. Kemungkinannya. Karena emang sama lah seperti partai politik. Kita juga lobby-lobby kok. Semuanya sama. Oh, lobby-lobby ya? Ya iyalah, nggak bisa kita berdiri sendiri, nggak bisa. Kita lobby-lobby. Oke. Nah, ini kan
anggap saja nih selesai Pak nih. Ya. Lalu ada di komite eksekutif. Formasinya gimana sih Pak? Satu ketua, satu wakil ketua. 5 esko. Oh. Esko itu ada 5 nanti. Esko itu 5. Ya. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6. 6. Kalau salah satu jadi wakil, Maka 5-5. 5-5-nya lolos, sudah nggak usah dipilih, itu mau udah lolos semua gitu secara Ya, otomatis. ya. Karena butuhnya cuma 5. Ini saya ucapkan selamat nih bagi para esko karena dipastikan 90% ya. Ya iya. Karena salah satu kan Ya. ada Pak Cahyadi yang double ikut di Pak esko dan sama Pak Gunawan. ikut di esko, ikut di wakil. Oke, lalu Pak Kurniawan ya. Karena enggak. Berdua orang berarti ya. Ya. Oke. Ini bisa lolos nih untuk yang Kalau ternyata Esko. yang 2 itu nggak lolos di wakil juga, di ketua nggak lolos, di wakil nggak lolos, ya terpaksa satu hilang. harus pemilihan. Oh. Kan cuma butuh 5. Nanti yang terkecil ya udah selesai, yang terkecil berarti dengan sendirinya tidak masuk. Oh ya, kalau pemilihan ketua dan wakil ketua selesai dan salah satunya terambil, maka Ya. tidak perlu ada pemilihan. Tidak perlu ada pemilihan untuk esko. Otomatis gitu. Oke. Jadi pemilihannya hanya ketua sama wakil kalau kayak gitu posisinya gitu. Kampanyenya cukup atau masih ada nih? Hah? Ya kalau kampanye ya insya Allah lah. Saya positif thinking aja. Oke. Saya mendukung Pak Wiki, itu hak saya sebagai voter juga, sebagai mantan ketua PSSI juga. Jadi intinya berupaya semaksimal mungkin Wiki bisa menjadi ketua PSSI. Adapun hasilnya nanti lain ya kita serahkan. Semuanya sudah ada di catatan di Allah Subhanahu wa taala. Saya meyakini itu semua. Tapi berjuang kita berjuang. Nggak jadi masalah, berjuang. Masalah hasil ya itu nanti aja. Kita serahkan kepada yang di atas saja. Upaya Wow, memenangkan. kita udah berupaya semaksimal mungkin. Punya suara Pak ya? Karena voter ya? Iya, voter segala punya iya, suara. Pak, voter itu satu suara? Satu suara? Dari 56 itu 56 suara ya? Iya, 26 suara. Jadi kampanyenya Pak Amir ini mempersiapkan Pak Wiki sebagai ketua Ya. dan Pak Cahyadi dipindah menjadi wakil ketua. Clear ya? Saya ingin ke sisi lain lah. Ada beberapa media, satu media lah kalau saya baca, Pak Amir berbicara seperti ada apa ya, klarifikasi terhadap salah satu calon di esko. Ya. Saya sebut Pak Karnoto ya, karena ini ada tulisannya kan, faktanya ada. Maksud faktanya ada bahwa Pak Amir berbicara mengklarifikasi soal Pak Karnoto. Apa sebenarnya yang terjadi? Jadi saya baca di sebuah media bahwasanya Beliau masuk ke esko itu karena Garut miskin prestasi. Makanya beliau punya keinginan untuk memperbaiki di esko. di PSSI khususnya. Ya. Kalau bagi saya alhamdulillah beliau care dengan PSSI saat ini. Kalau dulu-dulu nggak tahu kan nggak ada kan. Saat ini aja gitu. Jadi yang saya klarifikasi itu ketika bahasa miskin prestasi di situ. Berarti beliau tidak paham tentang sepak bola Garut. Tidak paham tentang sepak bola Garut. Yang miskin prestasi itu ya Persigar. Ya. Di mana calon yang beliau dukung Pak Haji Herman, Asep Jawahir, irisannya kan ke Persigar. Asep Jawahir jelas pengurus Persigar juga kan. Oh itu didukung sama Pak Karnoto ya? Iya, di media kan ngomongnya seperti itu. Oh diucapkan gitu ya? Iya. Makanya kalau miskin prestasi ya di sana miskin prestasi, bukan di PSSI. PSSI prestasinya ada kok. Oke. Usia 13, 2022 awal. Masuk final. Se Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Ya. Yang selama ini belum pernah
belum pernah terjadi. Ya. Suratin masuk final. Suratin ya. Ya. Masuk final. Ya, itu kan binaan PSSI itu. 13-15 itu yang menggelar PSSI. 13-15. Ya, kompetisinya di sini digelar. Kemudian kita kawal antar kabupaten Kabupaten kota se-Jawa Barat. Oh. Jadi kompetisi dulu di Garutnya, juaranya mewakili ke Jawa Barat. Oke. Bisa sampai final. Masa bukan prestasi? Hmm. Yang keduanya, usia 15 masuk ke 8 besar se-Jawa Barat. Kalah adu penalti sama yang juara. Sama yang juara. Ya, keren. Ceweknya juga sama di Pertiwi, 8 besar. Kita sekarang yang usia 13-15 itu juga sedang bertanding. Sekarang ini. Sekarang. Iya, sedang bertanding. Kita sangat disegani sekarang 13-15 itu. Oke. Luar biasa. Sebelumnya? Oh enggak pernah ada kita disegani, enggak ada. Sekarang kita disegani, alhamdulillah. Ya, itu prestasi tersendiri lah. Tapi ya, kalau mungkin itu tidak dianggap prestasi ya nggak apa-apa kalau bagi saya. Kalau memang saya belum maksimal kok. Kan 2 tahun COVID. 2 tahun COVID kita tidak bisa menyelenggarakan apa-apa. Tapi dari COVID itu pun saya bisa meningkatkan SDM pelatih di Kabupaten Garut. Pelatih ya? Iya, kita 3 tahun berturut-turut menyelenggarakan di Garut. Oke. 2 tahun 2 kali kita menyelenggarakan wasit, pelatihan wasit. Jadi SDM kita itu bertambah. Dan PSSI pun ikut membiayai. 5 pelatih ke lisensi C. Kita sudah punya sumber daya yang siap. Jadi kita siapkan semuanya di situ. Kita ikut membiayai loh. Mana ada yang memperhatikan? Dan terakhir, baru kali ini selama ada kepengurusan PSSI, voter-voter diperhatikan. Saya berjuang untuk itu. Dengan turunnya uang 200 juta dari Pak Bupati hibah untuk para SSB. Itu saya yang berjuang. Voter dibagi ya? Ya, nanti daripada takut dipakai kampanye oleh salah satu calon, katanya sih didem dulu uangnya. Nanti setelah beres ketuanya siapa baru dibagikan, katanya seperti itu. Tapi itu saya yang berjuang. Dan dikasihkan oleh KONI ketika saya sudah selesai. Ketika saya mundur, uang itu baru dicairkan oleh KONI. Harusnya dari dulu. Mestinya dari dulu. Oh iya, sejak bulan puasa aja udah cair, uangnya udah ada kok. Tapi ketika berhenti, nah baru dicairkan. Luar biasa kan KONI kan. Ya udah, nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Yang penting saya udah berjuang untuk menghidupi voter. Minimal lah kalau peralatan mereka dilengkapi. SSB itu. Wah, luar biasa hasilnya. Ini hasil kita ngomong waktu di Pendopo dulu. Guar Garut di Pendopo. Saya mengusulkan ini kan. Ya. Alhamdulillah. Pak Bupati respon, ada uang 200 juta untuk para SSB yang ada. Karena dengan perlengkapan mereka dilengkapi, otomatis gairah latihan mereka akan luar biasa. Dan akan muncul bibit-bibit baru dari tiap-tiap SSB itu. Ini keren. Harus berkelanjutan hal seperti itu. Jadi tidak salah sasaran, tepat sasaran itu. Jadi salah kalau dikatakan tidak prestasi ya? Ya mungkin belum dianggap berprestasi, ya nggak jadi masalah juga kalau buat saya. Atau belum tahu mungkin. Ya nggak tahu juga, ya itu tadi karena memang bukan orang bola sih. Kalau saya gitu-gitu aja. Oke, saya tidak mau berkelanjutan soal itu. Pak nih, apa sih suka duka sebagai ketua PSSI? Yang jelas sohor tapi tekor. Nah, sohor tapi tekor. Biar ke sohor asal tekor. Nah, bukan biar ke sohor. Biar tekor. Sohor tapi tekor. Sohor tapi tekor. Jadi kalau biar sohor berarti saya mengharapkan sohor. Saya sengaja ngejebak itu. Nah, nggak bisa kejebak. Ya. Jadi intinya suka dukanya saya sudah memberikan, mewakafkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi untuk sepak bola Kabupaten Garut. Saya tidak berpikir hal-hal yang lain, apalagi membawa-bawa ke ranah politik, nggak ada. Ya. Ingin mendapatkan proyek dari sana sini, nggak ada sama sekali. Pure
gimana ide-ide saya untuk sepak bola. Itu saya lakukan semuanya. Nah, mungkin Kang Tata tahu sendirilah gebiarnya kemarin Liga Desa seperti apa. Ya. Itu berapa lama, Pak? Wah, bulanan itu luar biasa. Cukup lelah ya. Bukan cukup lelah lagi, lelah sekali. Ngurus satu kompetisi aja itu. Lelah sekali. Tapi emang sangat luar biasa. Ya. Bahkan menjadi sorotan di Jawa Barat. Ya. Getarnya itu sampai ke Jawa Barat, Garut itu. Betul. Itu luar biasa sekali bisa menyelenggarakan Liga Desa. Ketua-ketua lain di Jawa Barat, ketika saya kasih konsepnya seperti ini loh, saya jelaskan. Mereka langsung mundur, nggak berani mengadakan. Waktu Liga Desa 442 desa? Nggak, 218 desa. 218 desa. Ya, kalau nggak salah 218 Itu desa. digelar di masing-masing Ya, dulu zona-zona di ya. 8 zona. Jadi getarnya itu betul-betul sampai ke pelosok desa. Ya, memang Mereka keren. di lapang-lapang yang ada pertandingan itu tukang dagang, tukang parkir segala Betul. macam hidup semuanya. Betul. Bahkan dukun-dukun pun hidup kok. Betul itu, betul. Iya, Ah, dukun-dukun hidup semuanya luar biasa. Ini kan gairah. Kenapa saya ciptakan itu? Supaya secara tidak langsung desa itu melakukan pembinaan dengan sendirinya. Oh, tahun harap ayah deui ulangi luan. Mereka membina. Liga Desa Piala Bupati. Iya, itu 3 pilar. Bupati, Kapolres, Dandim. dan di Jadi 3 pilar. Oke. Jadi piala 3 pilar disebutnya. Yang menggelar PSSI. PSSI. Wow. Itu memang pure ide. Ketika ide dan gagasan dieksekusi menjadi sebuah kegiatan, ketika berhasil adalah kepuasan. Nah, buat saya seperti itu. Itu anugerah ya. Itu digelar 2 tahun sekali atau 4 tahun sekali? Harusnya setahun sekali aja biar rame. Ah. Harusnya gitu. Tapi kan kemarin kan terkendala COVID. Oh iya. COVID kita nggak mengadakan kompetisi. Betul. Mestinya 2023 ini digelar ya. Harusnya digelar. Tapi ya kembali lagi nanti ke pengurusan yang baru seperti apa. Dan sekarang kan situasinya sedang tidak baik-baik saja. Di Liga 1-nya pun masih belum ada penonton. Regulasi segala macam tentang pertandingan belum. Oke. Tuntas sudah kepengurusan Pak Amir Latif, Pak Amiruddin Latif selaku Ketua PSSI. Selama 4 tahun beliau mewakafkan energinya di berbagai kegiatan PSSI. Sejumlah prestasi yang tadi disebutkan, terutama di kejuaraan Suratin, menjadi topik pembicaraan di Jawa Barat karena masuk di 2 besar ya. Ya, masuk final. Masuk final. Lalu di kepengurusan Pak Amir juga telah meloloskan STM dari mulai pelatih hingga wasit yang bersertifikat. Hari ini Pak Amir tidak turut mencalonkan diri sebagai ketua, walaupun kesempatan itu ada di ADART PSSI, boleh kedua kalinya mencalonkan. Namun beliau memberikan kesempatan ke yang lain. Ternyata tanpa diduga begitu banyaknya yang mendaftar, tetapi diharapkan oleh beliau calon ketua ini atau PSSI ini dipegang oleh generasi muda. Karena melihat bahwa terobosan PSSI yang akan dihadapi di tahun-tahun mendatang memang cukup berat, maka perlu energi tenaga muda yang kuat. Pak Amir juga mendukung salah satu kandidat yang tadi disebutkan, tapi saya tidak akan menyebutkan namanya. Yang jelas Pak Amir tadi menyebutkan dan mendukung juga wakil ketuanya. Alasan itu karena hak Pak Amir selaku voter juga. Beliau akan memilih di hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023. Pak nih di closing terakhir, tapi sebelumnya saya atas nama pribadi dan Guar Garut menyampaikan terima kasih atas kinerja Pak Amir di PSSI. Alhamdulillah. 4 tahun berpindah-pindah di kesatuan juga kan, di mulai Garut Kota, Cisurupan hingga di Banyuwangi. Intinya bahwa kami mengapresiasi dan berterima kasih banyak atas nama warga Garut
yang sudah mengabdikan diri Bapak di PSSI. Ini terakhir nih Pak. Yap. Silakan closing terkait PSSI ke depan dan apa saja yang mau diungkapkan oleh Bapak. Silakan. Intinya mudah-mudahan PSSI ke depan itu semakin lebih baik lagi dan semakin sinergis baik dengan Asprov ataupun dengan institusi yang lain, Dispora, Pemda, Dewan, Persigar juga harus bersatu untuk memajukan sepak bola Garut. Nggak bisa kalau masing-masing adu gelis, nggak bisa. Dan saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat Garut, khususnya pencinta sepak bola. Saya hanya bisa memberikan seperti itu selama memimpin sepak bola di Kabupaten Garut. Tolong, Amir itu bukan siapa-siapa. Saya terima kasih kepada semuanya pengurus PSSI Kabupaten Garut yang selama ini bahu-membahu dengan saya untuk berusaha memajukan sepak bola Garut. Dan Amir bukan siapa-siapa. Intinya, tolong jangan dibanding-bandingkan antara Amir sebagai ketua PSSI dengan yang dulu ataupun dengan yang akan datang nanti. Karena saya bukan siapa-siapa. Tapi intinya sedikit banyak saya sudah memberikan sesuatu lah untuk sepak bola di Kabupaten Garut. Mudah-mudahan kalau memang ada kesalahan dalam saya memimpin PSSI, saya pun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maju terus sepak bola Garut, walaupun saya tidak menjadi pengurus di Garut. Alhamdulillah, saya akan memantau dari atas, dari Asprov, karena saya adalah salah satu pengurus Asprov Jawa Barat. Barangkali itu aja dari saya, Pak Eka. Wow, terima kasih Pak Amir. Itulah warga Garut perbincangan saya dengan mantan ketua PSSI Bapak Haji Amiruddin Latif Esa. Jangan pernah lelah untuk berinovasi, tonton terus Guar Garut, jangan lupa subscribe, share, dan bagikan sebanyak-banyaknya untuk mengetahui lebih banyak lagi informasi tentang Garut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.